Assalamualaikum, selamat pagi semuanya, saudaraku se-Indonesia. Hari ini saya akan curhat di media sosial masalah pengalaman saya. Dulu saya pada tahun 2010 masuk ke bank keliling atau koperasi KSB namanya, yang berada di daerah Bekasi. Waktu itu saya melamar pakai persyaratan penanggung jawab serta ijazah asli ditahan. Dan selanjutnya waktu itu saya training selama 2 bulan dengan gaji 450.000 per bulan. Untuk training keduanya 500. Dan seterusnya pentaris dapat dari kantor, cuman namanya pentaris ya apa adanya. Dan seterusnya tidur di kantor dan makan apa adanya sesuai yang dimasak atau disediakan pihak kantor. Lama kelamaan sesudah saya komisi 3 bulan kemudian saya dapat persentase 5% dari doropan dan kemacetan 15% dari totalan serta pelunasan lain lagi. Ya, lanjut ceritanya sesudah 1 tahun, mungkin apa karena saya kerjanya bagus, apa mungkin penilaian pimpinan bagus, saya diangkat jadi KPL atau pengawas lapangan. Karena kenapa saya bilang saya termasuk cepat KPL atau pengawas kepala lapangan? Anak buah saya aja dulu yang saya ajarin itu waktu saya jadi KPL itu duluan dia masuk 2 tahun dari saya, sementara saya baru 1 tahun udah diangkat menjadi KPL, kepala pengawas lapangan, yang tugasnya mengetahui roset, mengetahui permasalahan di lapangan, PL berkantung apa tidak, meningkatkan sitorting, menambahi doropan dengan catatan tidak boleh 2 promis dan tidak boleh dipotong. Lama kelamaan ceritanya sesudah saya jadi KPL, pada prestasi pertama drop saya nyampe waktu itu 150 juta dengan prediksi gaji saya waktu itu 1.800.000, lain sama gaji pokok di awal bulan yaitu sebesar 500. Dan selanjutnya berlanjut setahun selama saya KPL. Waktu itu pas anak saya lahiran, terus saya waktu itu mau diangkat jadi wakil manajer di Cilengsi. Sementara anak saya baru lahiran, saya berada di Bekasi, sementara saya mau diangkat ke Cilengsi atau ke Bogor menjadi wakil. Waktu itu saya tolak. Karena saya tolak, kenapa? Alasan saya anak saya itu baru lahiran, baru hitungan hari, makanya waktu itu saya tolak. Dan seterusnya karena saya tolak, mungkin dari pihak perusahaan ada yang nggak mau atau ada nggak terima karena memo sebentar lagi udah keluar. Karena yang saya dengar, kalau memo dari pusat udah turun itu kita nggak boleh menolak. Nah, intinya sebelum memo turun saya udah jelasin ke manajer saya waktu itu, Pak Regar namanya. Pak Regar orangnya gede tinggi, orang Sunggam kalau nggak salah saya. Udah saya bilang, datang Pak Regar ngomong gitu, Pak, kalau udah memonya turun itu nggak bisa kita tolak, kita harus ikut perintah pusat, kata gitu. Nah, waktu itu saya mikir, saya curhat ke istri saya waktu itu, dan berhubungan sebelum saya curhat ke istri saya, beberapa hari kemudian manajer saya ini kurang adil terhadap bawahannya. Karena kenapa? Waktu bawahan saya ada yang mengajukan dari pinjaman 1 juta ke 2 juta, manajer saya ini nggak ACC, padahal
nasabah tersebut lancar. Hampir dibilang dalam 1 minggu itu liburnya cuma 1 kali, yaitu kalau sebulan liburnya cuma 4 kali. Tapi diajukan dari 1 juta ke 2 juta, enggak di ACC pimpinan. Dan selanjutnya ada KPL teman saya berinisial Siregar juga, yaitu family pimpinan atau family manager itu yang sama-sama KPL. Anak buahnya mengajukan pinjaman 1 juta ke 2 juta. Padahal itu waktu itu udah masuk tundaan, istilahnya udah masuk tundaan 5 hari. Cuman yang saya herannya waktu itu, pas bawahan teman saya ini yang KPL-nya Siregar, bawahannya mengajukan ke transaksi, mengajukan ke pimpinan dari 1 juta ke 2 juta. Waktu itu pimpinannya atau manajernya mengatakan, "Woi Pak Regar, ini udah tundaan, kenapa masih diajukan naik?" Kata manajer kita atau kata pimpinan kita, pimpinan sehari-hari kita. Nah, waktu itu saya kira pimpinan tersebut tidak meng-ACC pinjaman tersebut karena udah tundaan. Nah, ternyata pimpinan tersebut udah bentak bawahan Siregar tadi bahwa pinjaman itu nggak boleh dinaikin dari 1 juta ke 2 juta. Ini seharusnya diautkan karena udah masuk tundaan 5 hari, kata dia begitu. Cuman keesokan harinya saya masuk ke ruangan kasir lah. Saya ambil transaksi tersebut. Kebetulan transaksi anak buah teman saya itu, anak buah Pak Regar tadi yang KPL tadi tersebut, jatuh pas saya angkat transaksi dari kasir ke meja manajer. Transaksinya jatuh. Terus tanpa saya sadari, saya lihat transaksi sepintas lalu, tanpa rencana, tanpa ada kendala seujon saya, transaksi tersebut jatuh. Waktu itu kalau nggak salah saya transaksinya namanya transaksi Reset Patahi. Saya lihat Reset Patahi ini karena jatuh arsipnya, saya lihat di situ katanya pimpinan tersebut waktu kemarin ini udah tundaan harusnya diautin. Tapi sesudah saya lihat di transaksi di ACC dari 1 juta ke 2 juta. Berarti pimpinan itu nggak adil, seolah-olah kemarin dia tegas tapi ternyata di ACC juga. Dari situlah saya teman-teman keesokan harinya mulai saya malas kerja di kantor ini. Karena kenapa? Seorang pemimpin atau manajer kalau tidak adil udah susah. Karena kenapa? Seolah-olah manajer tadi membodohin kita di kantor itu. Sewaktu diajukan kata dia udah tundaan, itu harus diautkan. Nah, dia malahan bentak PL-nya. Mungkin karena saudaranya di ACC juga. Nah, itu saya bilang tadi, kebetulan pas saya ngambil transaksi keesokan harinya, transaksi yang Satahi itu jatuh, saya cek, ternyata di ACC juga, padahal udah tundaan teman-teman. Mulai dari situ saya udah malas kerja di kantor ini karena prediksi saya KPL-nya tadi yang teman saya ini yang Pak Regar ini saudaranya, sementara PL-nya itu juga saudaranya yang mengajukan transaksi. Nah, mungkin karena saya orang lain, padahal anak buah saya mengajukan transaksi dari 1 juta ke 2 juta padahal kategori bisa, dan itu enggak di ACC, bahkan manajer nekan PL saya ini nggak boleh naik. Nah, alasannya karena baru pinjaman kedua baru pinjaman kedua. Sementara yang tundaan tadi itu baru pinjaman kedua juga, sama-sama pinjaman kedua itu udah tundaan tapi tetap di ACC oleh pimpinan tersebut. Memang
orang itu rata-rata saudara. Dari situlah teman-teman saya aslinya orang jauh, tidak ada saudara di situ. Saya di kantor itu ngelamar melalui ijazah, melalui persyaratan yaitu penanggung jawab orang tua atau wali. Dari situ saya mulai down karena di kantor itu saya nggak nyaman karena di situ seorang pemimpin tidak ada keadilan terhadap buah, atau seorang manajer harian kita nggak adil terhadap bawahannya. Dari situ saya mulai malas dan down. Nah, di balik saya mau diangkat jadi wakil manajer ke daerah Sindang Bareng, alasannya yang itu satu. Yang satu lagi karena anak saya waktu itu baru lahiran hitungan hari. Dari situ saya nggak mau nggak mau kerja. Waktu itu saya libur, besoknya itu saya ajukan pengunduran diri saya. Cuman dengan catatan pas waktu saya mundur itu doropan saya udah nyampe 100 juta. Itu waktu itu saya mengundurkan diri, kalau nggak salah saya di tanggal 12 pas keluar prestasi tanggal 10 saya mengundurkan diri tanggal 12. Manajer juga heran kenapa mengundurkan diri, cuman itu sebenarnya karena saya udah nggak nyaman di situ karena ada ketidakadilan oleh pimpinan terhadap saudara kandung atau orang lain, ya seperti transaksi tadi. Karena mungkin bawahan saya tidak ada hubungan saudara ke manajer, makanya dia nggak ACC, sementara bawahan dia yang ada hubungan famili terhadap manajer padahal udah kategori tundaan masih di ACC naik. Nah itulah alasan saya saudaraku mengundurkan dari situ. Makanya bagi pimpinan atau manajer saran saya berlaku adil lah, setidaknya 80% benar, 20% tidak adil. Karena kenapa? Kalau kita kerja di lapangan itu kalau udah penuh dengan kebohongan atau udah pimpinan kita penuh dengan acting, udah susah. Karena kita kadang-kadang bukan mencari duit aja, kita mencari kenyamanan. Intinya mencari kenyamanan itu sesuai omongan pimpinan kita, itu yang dilaksanakan di lapangan atau itu yang dilaksanakan aturan terhadap bawahan. Inilah teman-teman sekedar curhat. Saran saya, video ini kalau bermanfaat silahkan diambil hikmahnya dan like serta subscribe serta bunyikan lonceng serta komentar agar saya lebih semangat membuat konten-konten terbaru. Ya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada tersinggung. Bukan berarti saya untuk sengaja, cuman sekedar curhat. Itu masalah lalu tahun 2010. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.